warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana syahru ramadhana syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu dzunubahu. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, juga termasuk di dalamnya adalah nikmat sehat wal afiat. Sehingga di kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Tentunya mari kita tingkatkan kembali tentang kualitas dan kuantitas nilai-nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan, maka niscaya Allah akan pasti menambah kembali daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga suri curah limpah kepada habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang taat dan setia kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin di mana saja pun berada. Syukur alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Ramadan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, memberikan berbagai macam pendidikan, menjadikan sebuah tarbiyah yang sangat besar. Karena pendidikan yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan itu adalah pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui puasa di bulan suci Ramadan. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa pendidikan yang diberikan Ramadan kepada kita. Yang pertama adalah Ramadan hadir sebagai satu tarbiyah, sebagai pendidikan buat kita, menjadikan pribadi kita yang memiliki jiwa ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ikhlas adalah merupakan salah satu ungkapan yang mudah diucap, namun dalam prakteknya ini memang cukup sulit. Oleh karena itu, tapi ingat bahwa setiap amal perbuatan kita tetap pada hakikatnya harus didasari dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan untuk beribadah kepada hambanya, melainkan untuk didasari dengan nilai-nilai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita yang sedikit singkat dan lucu tentunya. Ada dua orang siswa. Satu orang siswa ini memiliki pribadi yang ikhlas karena Allah dalam setiap apapun yang ia lakukan. Dan satu orang siswanya lagi jauh daripada nilai-nilai keikhlasan ketika ia melakukan satu amalan. Si ikhlas ini punya niat untuk berkunjung bersilaturahmi kepada gurunya. Lalu dia bertanya kepada ibunya, "Bu, hari ini saya ingin berkunjung kepada guru saya yang sudah memberikan berbagai macam ilmu dan pelajaran kepada saya." Lalu orang tuanya bertanya, "Nah, kamu berkunjung silaturahmi kepada guru kamu membawa apa?" Si anak itu menjawab dengan tersenyum simpul, "Mungkin kita nggak punya apa-apa, Bu, tapi alhamdulillah saya lihat di rumah kita ada sekantung plastik singkong. Mungkin itu yang akan saya bawa ke rumah guru saya." Si ibu tersenyum melihat bagaimana ketulusan jiwa anaknya itu betul-betul ikhlas ingin silaturahmi, walaupun dengan dia membawa setenteng ataupun sekantong plastik singkong. Berangkatlah si anak tersebut ke rumah seorang guru. Sampailah rumah seorang guru tersebut. Dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Lalu dijawab oleh gurunya, "Waalaikumsalam." Tersenyum si anak tersebut karena melihat gurunya itu ada di rumah tersebut. Masya Allah. Si gurunya bertanya, "Nah, kamu bawa apa?" Ini Pak, aku membawa seplastik
singkong. Masya Allah, kata seorang gurunya, kenapa kamu harus repot-repot? Enggak Pak, saya memang niat yang pertamanya adalah untuk silaturahmi, untuk berkunjung ke rumah Bapak. Oh silakan dulu. Akhirnya berbicaralah satu sama lain di antaranya, berbicara tentang pengalamannya. Akhirnya saat itu pun seorang anak pun mendapatkan ilmu kembali dengan pengalaman-pengalaman gurunya tersebut. Akhirnya waktu pun berlalu, si anak ini mau pamit. Pak, saya pamit mau pulang. Akhirnya si guru tersebut memanggil istri seorang guru. Ma, ini singkong dari si siswa kita, bawa ke dapur. Lalu coba lihat di dapur kita ada apa, berikan kepada si anak ini. Jawab seorang istri daripada seorang guru tersebut, Pak, tidak ada apa-apa di dapur kita. Yang ada di belakang rumah kita ada seekor kambing. Ya udah, kasih saja si anak ini seekor kambing itu. Dikasihlah seekor kambing tersebut kepada si anak yang memiliki jiwa keikhlasan tersebut. Pulanglah si anak itu, di perjalanan ketemu dengan temannya yang tidak memiliki jiwa keikhlasan. Lalu si teman tersebut bertanya, dari mana kamu? Si ikhlas menjawab, aku habis bersilaturahmi, berkunjung kepada rumah guru. Itu kenapa kamu membawa kambing? Diceritakanlah kronologis perjalanannya. Aku dari rumah membawa sekresek singkong, lalu aku pulang, diberilah seekor kambing. Masya Allah, muncullah satu pemikiran dari si siswa yang tidak memiliki jiwa keikhlasan tadi. Pemikiran-pemikiran, andai saja dia saja datang ke rumah guru membawa sekresek kantong plastik singkong, lalu pulang dikasih yang namanya seekor kambing. Apalagi nanti kalau saya mau main ke rumah guru saya membawa 2 ekor kambing yang gemuk, mungkin saya akan pulang dibekali dengan seekor sapi yang begitu gemuk. Akhirnya singkat cerita, si ikhlas pulang melanjutkan ke rumahnya. Lalu si siswa yang tidak memiliki jiwa keikhlasan dalam perbuatannya itu, dia berangkat ke pasar, lalu dia membeli 2 ekor kambing sekaligus dengan catatan, dengan harapan ketika dia pulang dari rumah gurunya dia dibekali seekor sapi yang gemuk dan sehat. Singkat cerita, sampailah kepada rumah gurunya. Assalamualaikum, dijawab oleh gurunya. Waalaikumsalam. Oh nah, ada apa? Ini Pak, saya membawa 2 ekor kambing untuk Bapak. Mudah-mudahan ini bisa juga bermanfaat untuk Bapak. Tersenyumlah si guru tersebut melihat tentang siswa yang tidak memiliki jiwa hatinya dengan keikhlasan, tapi mungkin saja memiliki satu keinginan yang lain. Singkat kata, singkat cerita, akhirnya si anak tadi yang memiliki jiwa tidak ikhlas itu pamit juga mau pulang. Pak, saya mau pamit. Oh ya nak, ini kambing, 2 ekor kambing buat Bapak saja, saya mau pulang. Akhirnya si guru tersebut memanggillah istrinya. Ma, tolong ini 2 ekor kambing bawa ke belakang rumah. Lalu ada apa di rumah kita? Kata si istri seorang guru tersebut, Pak, tidak ada apa-apa, yang ada hanya sekresek singkong. Ya udah bawa ke sini. Akhirnya sekresek singkong itu dikasihkan kepada si anak tadi yang memang awalnya dia tidak memiliki jiwa keikhlasan. Dengan wajah yang mungkin tidak semeringah, si anak ini pulang. Begitulah satu kisah ketika seorang yang tidak memiliki jiwa nilai keikhlasan, itu pun adalah sebuah balasan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah di mana saja kita berada. Pendidikan yang kedua adalah Ramadan sebagai tarbiyah, sebagai mendidik kita untuk bisa menjaga lisan kita. Puasa memiliki arti adalah menahan. Menahan dalam arti bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, tapi pada intinya bagaimana ketika kita puasa agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota badan kita harus ikut berpuasa. Maka kita harus berpuasa, lisan kita harus berpuasa, bahkan hati, telinga kita harus ikut berpuasa. Ruba shaimin laisa jazaa'un min syamihi ilal juwal 'ats. Berapa banyak manusia berpuasa, lalu dengan puasa tersebut mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Boleh jadi dia sanggup menahan haus, boleh jadi dia sanggup menahan lapar, tapi dia tidak bisa sanggup menahan lisannya untuk menggibah ataupun membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia bagaimana tergantung dia menahan lisan. Maka jaga lisan kita, terutama nih para siswa-siswi
berbicaralah dengan baik, apalagi berbicara dengan orang tua, harus sopan dan santun. Jangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang akan menyinggung perasaan orang tua, apalagi sampai membentak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Fala taqul lahum uffin." Mengucapkan kalimat saja kepada orang tua ketika kita disuruh itu tidak baik. Nah, ketika satu contoh, belikan ibu roti ke warung, mama menyuruh saja. Kalimat saja itu dilarang di dalam Islam. Maka berbicara dengan baik. Ramadan hadir betul-betul mendidik kita agar kita mampu memanage, menjaga lisan kita. Karena pada dasarnya orang yang berpuasa, diamnya itu adalah merupakan satu zikir dan ucapannya adalah hikmah. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai betul-betul memberikan pendidikan yang begitu banyak. Hasilnya lulus atau tidak tinggal tergantung nilai ketakwaan kita di penghujung Ramadan tersebut. Maka orang yang bisa melakukan dua hal ini, memanfaatkan dua hal ini, yang pertama, jadikanlah Ramadan sebagai satu tarbiyah, mendidik jiwa kita untuk mengasah nilai keikhlasan, dan yang kedua adalah menjaga lisan kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat, sehingga pada akhirnya kita akan lulus dengan ujian tersebut, dengan pendidikan tersebut, menghasilkan satu predikat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini jadikan suatu motivasi dan manfaat sebagai bahan renungan agar kita menjadi pribadi manusia-manusia yang memiliki jiwa yang ikhlas, dan senantiasa kita mampu menjaga lisan kita agar kita senantiasa betul-betul membuktikan bahwa kita menjadi pribadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.